Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm fine. Kenapa always I'm fine? Emang nggak ada I'm jawaban good. yang lain? I'm good. I'm good. Semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Kita melanjutkan pertemuan minggu lalu mengenai sistem pencernaan, yaitu pada materi ya kenapa sih pencernaan loh, always ya kelompoknya Ariel dan ini lupa ya hari ini mau ngapain ya. Nggak apa-apa kalau lupa. Hari ini kita sistem pencernaan tentang menghitung komponen kebutuhan keseimbangan energi. Ya, jadi kita akan berbicara tentang keseimbangan energi hari ini. Gitu. Meliputi apa aja? Meliputi komponennya apa aja sih yang dibutuhin agar kebutuhan energi kita itu masing-masing manusia itu terpenuhi atau tercukupi kalorinya per hari. Selanjutnya juga kita akan menghitung body massa atau indeks massa tubuh, body mass index, dan BMR yaitu basal metabolic rate atau indeks ada yang bisa translate? Body mass index. Badan mass index. Indeks massa tubuh dan Basal metabolic rate. Kualitas metabolisme basal. Basal itu dasar. Jadi nanti hari ini tujuan pembelajaran kita adalah akan menentukan dulu komponen apa saja yang dibutuhkan agar energi seimbang. Yang pertama ingat. Terus yang kedua kita akan menghitung BMI dan BMR. Ya, berat badan sama metabolismenya kalian itu sesuai atau enggak dengan usia kalian. Nanti ini akan dikategorikan sebagai normal, overweight, atau underweight. Ya, jadi kita akan menentukan kita ini atau teman sekelompok kita ini dalam kategori yang normal atau kelebihan atau kekurangan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita hari ini, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku-bukunya yang di atas meja sudah ada hubungannya dengan biologi semua atau belum? Belum. Ya, siapin badannya, pikirannya untuk belajar hari ini, karena hari ini kita akan sedikit menyenangkan karena kita bakal ngukur teman-teman anggota kelompok kita sendiri. Ya, silakan kalian membuka link terlebih dahulu melalui joinmyquiz.com seperti biasa. Ayo dibuka dulu joinmyquiz.com. Ini sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2. Pelan-pelan. Kelompok 3 mana suaranya? Sini
dong, berdiri. Kelompok 4. Nanti kelompoknya Abbas maju duluan, kelompoknya Jumalia maju kedua, kelompoknya Bima maju ketiga. Kalau Abbas sama Bima ada dalam satu kelompok berarti majunya pertama. Yang lain bebas. Ya. Petunjuk pengerjaannya silakan dibaca. Itu sudah ditampilkan juga di depan. Jadi kalian bisa berbagi tugas biar ngisinya lebih enak ya, biar lebih efisien waktunya. Miss, ini cacingan, Miss. Miss, ini cacingan. Reject cacingan katanya. Ada tulisan cacingan. Ada di BMI saya. Tadi dia baru ngecek di saya. Cacingan. Coba lihat hasilnya mana Gio? 592. Hasil kamu tadi yang sehat, tunjukkan ke kamera. Jadi ini ada bacaan sehat, guys, bisa dilihat. Kamu diam aja. Iya. Biar kameramen yang nge-shoot. Guys, ini. Apa kamu ya, Bang? Aku obesitas. 25. Punya Mauli? 25, Miss. Ini cacingan ya, Siti ya? 18,3 cacingan di sini. Di sini mah. Cacingan ya? Dikit lagi. Cacingan. Dikit lagi. Kok cacingan sih? Berarti tinggi badan baru 169. 169. Habis itu berat badannya. Ayo dilihat. Berat badannya Berat badannya 89. 89. Dia aja 90. Ayo lihat hasilnya. Parah sih. Apa hasilnya? Obesitas 2 ya. Nggak apa-apa. Oh, di angka saya kayak gini nih, turun 406 kalori per hari. Berapa? Ini BMR saya. Jadi total BMR kalori yang saya keluarkan 347 Per hari. per hari. Kebutuhan Harusnya kalori. berapa? Kebutuhannya seharusnya 53.811. Apa kategorinya? Kategorinya di sini apa nih, Miss? Cukup aktif. Oh, cukup aktif. Tinggi. Ya. Udah Miss bilangin baca di bukunya ada. Ada. Ya tadi aku nanya. Ada semua. Berapa?
Sudah ya, sambil kalian menyelesaikan, temannya sedang ingin presentasi kelompok 4, dipersiapkan tanggapannya ya. Setiap kelompok wajib, karena ini akan dinilai. Wajib menyampaikan tanggapannya. Ya apa saja, boleh bertanya, menambahkan. Ya, Babas ya. Assalamualaikum. Nggak usah, tapi harus terus gitu mohon bismillah. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dua Samudra, perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok saya. Lupa kita. Ini nggak apa-apa ya? Pertanyaan pertama, seiring perkembangan ilmu pengetahuan saat ini muncul slogan pedoman gizi seimbang. Saat ini muncul slogan pedoman gizi seimbang. Bandingkan slogan tersebut dengan 4 sehat 5 sempurna dan identifikasi perbedaan kedua slogan tersebut. Perbedaannya menyamakan kebutuhan gizi semua orang yang berusia di atas 2 tahun. Sedangkan pedoman gizi seimbang berprinsip tiap golongan usia, status kesehatan dan aktivitas fisik yang memerlukan PSG berbeda dan sesuai. Yang nomor 2, Kawasikor dan marasmus adalah 2 penyakit akibat kekurangan gizi. Analisis perbedaan dari Kawasikor dan Kwashiorkor dan marasmus. Kawasikor adalah malnutrisi karena kekurangan protein meski asupan energinya cukup. Sedangkan marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, hitunglah BMR masing-masing dan catatlah perhitungan di dalam tabel. Yang pertama, dapat totalnya 162,071 kalori dan kebutuhan kalori harian 1944,85 kalori. Kemudian Abbas totalnya 1500,83 kalori dan kebutuhan kalorinya 1944,85 kalori. Kemudian Bima totalnya 1520,81 kalori dan kebutuhan kalori harian 1824,97 kalori. Yang keempat, hitunglah body mass index atau indeks massa tubuh dalam kurung IMT masing-masing anggota kelompok, lalu tentukan status gizinya dan selanjutnya tabulasikan hasilnya. Yang pertama, Dafa Ramadhani, BMI-nya 21,2, status gizinya sehat, kategorinya normal. Kemudian Muhammad Dimas Samudra, BMI-nya 19, status gizinya sehat, kategorinya normal. Kemudian Profit Babas Samasi, BMI-nya 18,8, status gizinya sehat, kategorinya normal. Kemudian Raya Aureli, BMI-nya 15,4, status gizinya kekurangan bobot, kategorinya kurus. Kemudian Azhar Salsabila, BMI-nya 23,8, status gizinya kelebihan bobot, kategorinya normal. Yang presentasi dari kelompok saya, bila ada pertanyaan silakan. Ayo, kelompok 1.
Mas. Oh, silakan. Hal yang perlu kita bahas ya. Yang pertama, kebutuhan kalori. Kalian tahu dulu perbedaan dari BMI dan BMR atau indeks massa tubuh dan metabolisme dasar dari tubuh kita itu apa ya. Jadi kalau BMR itu metabolisme, yang satunya indeks massa tubuh. Perbedaannya apa? Setelah kalian tadi mengisi LKPD. Kalau BMI itu berkaitan dengan berat badan. Kalau BMR Itu keseluruhan serap makanan atau kalori intake dan kalori yang dikeluarkan ya. Jadi intake sama yang keluarnya, input sama outputnya itu ada di dalam BMR. Nah, apa hubungannya sama kalori? Jadi apa hubungan kalori dengan BMI dan BMR? Kita sehari-hari itu tidak akan bisa naik berat badan kalau kebutuhan kalori kita tidak cukup atau tidak terpenuhi. Kalau berat badan kita dalam kategori normal, artinya kebutuhan kalori kita cukup. Kalau kategori tubuh kita overweight atau berlebihan, artinya kalori yang yang masuk ke dalam tubuh kita itu berlebih dari ambang yang dibutuhkan dari tubuh kita. Jadi garis bawah itu kalorinya. Nah, BMR itu membahas apa? Kebutuhan kalori kita. Jadi kita ini kalorinya harusnya berapa sih dalam satu hari? Gitu. Contoh, ada yang berapa tadi? 1000 berapa? Misalnya dari 1500, 1600 ya. Nah, terus kalori yang rata-rata yang harus kita keluarkan setiap harinya berapa? Itu ada juga kan? Apa tujuannya? Biar kalau berat badan kita mau tetap normal, tubuh kita sehat, kalori yang masuk itu harus diimbangi dengan kalori yang keluar. Terus kaitannya apa? Kenapa tadi Zio bilang lemak bisa membuat berat badan naik atau obesitas? Kayaknya Miss pernah singgung kalau yang membuat berat badan kita naik itu bukan lemak, tapi karbohidrat. Atau dalam karbohidrat apa rantai lebih simpelnya lagi? Glukosa. Di dalam glukosa glukosa itu yang menghasilkan kalori atau energi. Jadi yang buat kita gemuk itu bukan lemak, tapi konsumsi glukosa atau kalori yang berlebihan. Penumpukan kalori itu menyebabkan banyaknya lemak dalam tubuh. Lemak itu kan cadangan makanan. Jadi karena kalorinya itu numpuk, kita nggak pernah olahraga, kita nggak pernah aktivitas, lama-lama numpuk tuh cadangan makanannya berupa lemak. Gitu. Apalagi ya tadi? Sudah terjawab semua belum ini? Kebutuhan kalori laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya kebutuhan kalori itu depend ya, bergantung dengan aktivitas kita sehari-hari. Memang laki-laki itu lebih banyak kebutuhan kalorinya dibandingkan dengan perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan jika perempuan yang aktivitas fisiknya lebih berat daripada laki-laki itu membutuhkan kalori yang lebih banyak. Jadi intinya kalori itu menyesuaikan dengan aktivitas fisik kita. Kalau kita aktivitasnya banyak, berarti kita butuh energi lebih banyak. Pakai aja logikanya, itu yang Miss bilang tadi. Kalau kalian tuh, misalnya ada orang yang hobinya nge-gym 2 jam, 3 jam sehari dengan perempuan yang hobinya nonton di depan TV. Siapa yang butuh kalori lebih banyak? Wanita.
yang nge-gym. Jadi walaupun laki-laki itu pada fitrahnya kalorinya kebutuhannya lebih banyak, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan perempuan ini aktivitas fisiknya lebih berat, itu kebutuhan kalori dia lebih banyak. Jadi intinya kebutuhan kalori itu berbanding lurus dengan aktivitas kita sehari-hari. Ya, kita sudah sampai ke kegiatan penutup. Sebelum ditutup, silakan Bima membuat kesimpulan dulu. Kita harus menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir apa aja yang bisa kamu pahami. Mulai dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah dengan kita mengetahui apa itu BFR, apa itu BFI dan AFI, kita bisa semakin menjaga tubuh kita dan agar kita terhindar dari segala macam ya. Jadi kalau yang bagus itu yang normal, kalau kurang bisa ditingkatkan, kalau berlebihan bisa dikurangi. Tentunya dengan diimbangi dengan pola hidup sehat. Gitu ya. Nanti minggu depan kita akan masuk kepada materi. Tolong disimpan LKPD ini ya, nanti Miss bagikan lagi minggu depan. Silakan dilihat kalori teman-teman kalian itu kebutuhannya berapa. Nanti minggu depan kita akan mencoba merancang menu makanan ya yang sesuai dengan kebutuhan kalori teman kalian masing-masing. Misalnya kebutuhan kalori 1.500 per hari. Kalian bisa merancang makanan apa saja sih yang bisa dikonsumsi hingga terpenuhi 1.500 kalori. Gitu ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss akhiri pertemuan kita hari ini. Thank you for your really nice attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.